Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencatat transaksi pembelian persediaan barang dagangan. Nah, sebagai contoh di sini ya, kita usahanya adalah kuliner, namanya Cafe Betawi ya. Periodenya Juni 2020. Nah, perlu diketahui, dicatat Bapak Ibu, nah pembelian persediaan barang dagangan ini adalah hanya untuk mencatat pembelian persediaan barang dagangan saja. Nah, di sini pembelian yang dicatat adalah yang berhubungan dengan penjualan utama kita saja. Ya, karena usaha kita kuliner, maka penjualan utama kita adalah makanan dan minuman. Ya, seperti beli beras, ayam, telur, buah untuk jus, kopi, teh, gula, tepung, sayuran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahan makanan pokok atau pokok penjualan kita saja ya. Lalu bagaimana mencatat pembelian yang tidak berhubungan dengan pembelian bahan pokok makanan dan minuman? Seperti beli perlengkapan untuk kebersihan, plastik pembungkus, dan sebagainya. Nah, kalau pembelian yang seperti itu bisa kita catat ke dalam laporan atau lembar kerja yang ketiga, yaitu lembar kerja biaya personal dan lainnya. Ya, di sini ya, pembelian yang seperti beli pembungkus, pembungkus makanan, terus membeli perlengkapan kebersihan, itu semuanya catatnya di sini. Karena itu kan tidak secara langsung berhubungan dengan eh, bahan pokok makanan dan minuman yang kita jual ya dengan omset utama kita. Baik, langsung saja saya contohkan pencatatannya pembelian persediaan barang dagangan ya. Ingat, persediaan barang dagangan. Sebagai contoh tanggal 1 saya membeli dari supplier Boga Utama ya, Boga Utama itu berupa ayam. Ayam, terus saya beli beras, saya beli tepung, terus saya beli gula, terus saya beli apa lagi ya? Beli telur ya, 5 macam item. Misalnya dalam satu invoice, nomor invoice-nya 2, 3, 4. Contoh ya. Suppliernya di mana? Jakarta sebagai contoh. Nah, kuantitinya yang perlu saya masukkan di sini adalah kuantitinya satu saja ya. Harga satuannya, maaf harganya berapa dari total 5 item ini? Misalnya 1 juta. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, saya tidak menginput 06 ya, 1 juta ya. Saya hanya menginput 3 saja nolnya ya. Kenapa? Karena di sini akan otomatis jumlahnya mencatat sebagai 1 juta. Jadi saya hilangkan 03 di sini karena apa? Karena untuk menghindari kesalahan input data. Karena terlalu banyak nol itu akan membingungkan kita pada saat input data, apalagi kita perlu dengan dalam waktu yang cepat seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak perlu memasukkan 03 di belakang koma. Nah, lalu jika saya dapat diskon, maka saya masukkan diskonnya. Misalnya saya dapat diskon ini Rp20.000, maka saya masukin diskon 20 ya, tanpa 03. Dan kolom yang terakhir yang perlu kita isi adalah tipe pembayaran. Sebagai contoh, kita sudah bekerja sama dengan Boga Utama ini sudah lama, supplier kita ya. Nah, dia memberikan keringanan pembayaran berupa utang dagang selama 30 hari. Maka kita masukin di sini utang dagang. Tetapi kalau kita membayarnya pakai uang kas secara langsung, maka kita pilih kas ya. Nah, atau kalau kita membayarnya melalui bank transfer, maka kita pilih bank transfer ya, atau rekening bank yang ini ya. Karena saya membayar pakai utang, utang di sini ya. Nah, ini pencatatan yang pertama. Jadi di dalam kolom pembelian persediaan barang dagangan ini, Bapak Ibu perhatikan ada 2 cara pencatatannya. Yaitu yang pertama, kita bisa masukkan satu baris saja, satu kali pencatatan karena invoice nomornya sama. Tetapi kalau misalnya kita mau mencatatnya satu persatu juga boleh ya. Ya, seperti ayam, ayam saja, beras saja, tepung begini ya, gula atau telur. Nah, ini seperti ini bisa. Tidak masalah ya. Boleh ada 2 cara. Boleh seperti ini karena satu invoice atau dipisah seperti ini juga boleh. Tetapi hasilnya nanti kan tetap saja masuk ke dalam neraca ya sebagai persediaan di sini nih. Persediaan ya sama. Jadi tidak masalah kita mau mencatatnya satu persatu atau kita mencatatnya eh, seperti ini sekaligus ya. Yang diperlu perhatikan adalah total invoice-nya di sini yang kita masukkan ya. Tapi kalau kita mencatatnya satu persatu seperti ini, ya, ayam, misalnya dari supplier yang sama ya, ayam 234, maaf tanggalnya tanggal 1, saya masukkan, Boga Utama, Jakarta. Nah, misalnya harga ayam itu sekilonya adalah, saya belinya 5 kilo misalnya ya,
adalah 25.000, maka saya masukin 25 di sini ya. Nah, seperti itu selanjutnya. Lalu di sini utang dagang, saya karena membayar pakai utang dagang. Nah, lanjut beras ya, beras nomor invoice 234, Boga Utama, Jakarta, misalnya 50 kilo ya. Sekilonya adalah 10.000, maka saya masukin harga satuan per kilonya ya. 10.000. Utang dagang juga ya. Saya pilih di sini utang dagang ya, seperti itu. Selanjutnya tepung. Nah, ini satu persatu Bapak Ibu ya, kita masukkan. Nah, sama invoice-nya sama. Ya, tepung misalnya 10 kilo, gula 5 kilo, telur 5 piring ya, misalnya. Ini sebagai contoh saja. Ini 10.000, gula per kilo misalnya 15.000, ini adalah misalnya 20.000 ya, contoh saja. Kita perhatikan di sini totalnya harus sama 1 juta gitu. Maaf 100.000 lagi. Oke, di sini misalnya ya. Total 1 juta. Benar ya? 1 juta ya belanjaan kita. Ini 1 juta ya. Ini 1 juta totalnya ya, betul ya? 1 juta. Nah, jadi ada dua cara Bapak Ibu ya. Boleh kita mencatatnya satu invoice, ini satu kali pencatatan, tetapi perlu diperhatikan harga satuannya adalah total invoice-nya ya. Seperti ini. Nah, pembayarannya apa? Atau bisa juga kita breakdown atau rincikan seperti ini ya. Kalau kita mau seperti ini juga boleh. Tetapi saran saya adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencatatan, catatlah per invoice saja ya. Catat per invoice saja seperti yang ada di contoh pertama ini ya Bapak Ibu, seperti ini kira-kira pencatatan pembelian persediaan barang dagangan. Nah, terus kita catat selanjutnya. Jika tanggal 1 ini masih ada transaksi lagi, catat lagi tanggal 1. Tanggal bisa kita ketik atau kita pilih dari sini ya. Nah, misalnya saya beli air galon ya, air galon. Terus saya beli lagi apa? Bawang merah, bawang putih gitu ya. Ini contohnya masih sama satu tempat saya belanjanya. Misalnya dari minimarket bunga ya, minimarket bunga. Contoh saja, Jakarta, totalnya 1, total belanja saya ada 250.000 misalnya. Maka saya ketik di sini 250 ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini ya. Nah, lalu saya bayarnya apa? Misalnya saya pakai debit Mandiri, maka saya pilih di sini rekening Bank Mandiri. Ya, seperti itu. Totalnya 250.000. Ya, terus selanjutnya, tanggal 1 sudah kita nggak ada belanja lagi, tanggal 2 sekarang misalnya. Ya, tanggal 2 kita masukin datanya. Jadi, data ini kita menginputnya harian ya. Harian, ingat sekali lagi, harian kita input datanya ke dalam pembelian persediaan barang dagangan ini. Nah, jika kita sudah tidak ada mencatat lagi, jangan lupa di-save di sini ya. Nih, di-save. Terus setelah itu kita ke kanan ada tombol update analisis. Terus kita ketik di sini, klik update analisis. Nah, kalau kita klik ini, maka datanya akan masuk secara otomatis ke analisis ya. Nih, ya, Boga Utama Jakarta 1 juta, minimarket bunga 250.000, betul ya? 1 juta 250.000 ya.